Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran Kurdes. Kali ini kita akan belajar tentang hukum mim sukun, ya. Hukum mim sukun. Namun sebelum itu kita akan sampaikan dulu capaian yang harus kita upayakan dalam pembelajaran ini. Setelah Ananda nanti belajar mim sukun, Ananda diharapkan mampu memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan mim sukun. Dan berikutnya Ananda diharapkan mampu untuk mempraktekkan hukum-hukum yang berkaitan dengan mim sukun ketika membaca Al-Quran, ya. Berikutnya lagi, Ananda diharapkan mampu untuk menentukan hukum-hukum yang berkaitan dengan mim sukun di dalam membaca Al-Quran. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan dari pembelajaran kita kali ini, ya. Hukum mim sukun, kalau kita berbicara tentang mim sukun, kita akan mempelajari nanti 3 bagian hukum tajwid yang berkaitan dengan mim sukun. Yang pertama adalah mim sukun bertemu dengan huruf sebelumnya. Hukum-hukum yang akan kita pelajari yang kaitan dengan mim sukun ada 3 macam hukum, ya. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mutamatsilain atau idgham mimi, kemudian yang ketiga idgham atau izhar syafawi, ya. Izhar syafawi. Jadi ini 3 hukum yang akan kita pelajari di dalam yang kaitannya dengan mim sukun. Yang pertama ikhfa syafawi. Anak-anakku sekalian, kapan bacaan tersebut dihukumi dengan ikhfa syafawi? Bacaan tersebut dihukumi dengan ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, ya. Bertemu dengan huruf ba. Nah, contohnya bagaimana? Lihat, contohnya adalah kuntum bihi, kuntum bihi, ya. Nah, jadi ketika mim sukun bertemu dengan ba itu, ya, mulut kita atau 2 bibir kita tertutup di dalam pengucapannya. Kuntum bihi, nah, tum bihi. Contoh yang lain, ba'sahum bi, ba'sahum bi, nah, ya. Kemudian berikutnya adalah idgham mutamatsil atau idgham mimi. Contohnya bagaimana? Kapan suatu bacaan tersebut dihukumi dengan idgham mimi? Apabila nun sukun, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Bertemu dengan huruf mim. Contohnya walakum ma kasabtum, walakum ma kasabtum, kum ma kasabtum, ya. Kalau ini tertutup rapat mulut kita, ya. Tapi yang sebelumnya masih ada celah-celah dikit, ya, yang terbuka. Kalau ini tidak, langsung tertutup semua. Walakum ma kasabtum, nah, walakum ma kasabtum. Kemudian yang terakhir, hukum yang berkaitan dengan mim sukun adalah izhar syafawi.
Kapan satu bacaan tersebut dihukumi dengan hukum izhar syafawi? Apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain dari huruf mim dan huruf ba. Anda ingat, apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain huruf mim dan huruf ba, maka dikatakan dengan hukum izhar syafawi. Dan ini banyak contohnya, ya. Banyak contohnya. Kita ambil satu contoh misalnya, ya. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Di sana mim sukun bertemu dengan dal. Jadi cara bacanya tidak boleh ditahan, tapi langsung jelas. Lakum dinukum. Ya. Lakum dinukum. Nah, seperti itu anak-anak semuanya. Nah, inilah pembelajaran kita pada kali ini, ya. Dan tugas Ananda sekarang coba Ananda membaca surah Al-Baqarah ayat 135 sampai 136. Kemudian dari situ Ananda tentukan, ya, mana bacaan yang berkaitan dengan mim sukun, yang berkaitan dengan hukum mim sukun, ya. Jadi dibaca, kemudian diteliti ayatnya, kemudian ditentukan mana hukum bacaan yang berkaitan dengan mim sukun. Nah, sekira itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.